Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha yang mana pada sore yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan in-house training. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagaimana yang telah kita pelajari ketika kita mengikuti pelatihan yang lalu. Ini saya tampilkan materi saya. Sudah nampak Bapak Ibu? Oh, sudah. Sudah. Baik. Salah satu komponen di dalam kurikulum yang merupakan perubahan dari kurikulum yang lalu ke kurikulum sekolah penggerak ini yaitu adalah asesmen. Di mana kita ketahui bersama asesmen pada sekolah penggerak ini ada asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada hari ini saya akan membawakan dan memberikan penjelasan sedikit tentang asesmen formatif dan sumatif. Adapun agenda sesi kita pada hari ini, yang pertama tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen, dan umpan balik. Jenis asesmen tadi sebagaimana kita katakan terbagi atas dua, asesmen formatif, yakni asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, dan asesmen sumatif, yakni asesmen sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran. Di mana keduanya ini merupakan asesmen yang berfungsi untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan metode evaluasi untuk evaluasi proses kemajuan kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid, memberikan dan bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya atau aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen berfungsi memberikan informasi mengenai apa yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen sumatif dapat diberikan oleh guru, teman, ataupun oleh diri sendiri. Konsep asesmen sumatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Masih ada opini siswa bahwa formatif itu lebih penting daripada asesmen formatif karena dianggap menentukan nilai. Ini yang harus kita rubah siswa kita, bahwa asesmen formatif merupakan rangkaian yang akan menuju pada asesmen sumatif. Yang berikut, asesmen sumatif memberikan pembalikan dari asesmen hasil akhir. Dapat untuk perkembangan murid, untuk memandu guru,
dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Kita ketahui penekanan pada asesmen formatif fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kalau kita saat ini kita lebih berat atau cenderung kepada assessment of learning. Dengan kata lain, asesmen yang di luar pelajaran atau sumatif dibandingkan dengan assessment for learning. Untuk harapan kurikulum kita lebih cenderung kepada assessment for assessment learning pada asesmen sumatif. Yang perlu kita tekankan adalah bahwa pada kurikulum ini guru diharapkan memberi proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Kalau kita perhatikan di grafik ini, kita perhatikan di situ of learning. Pada saat ini kita beri frekuensi kapasitas yang lebih sedikit dibanding dengan for learning and learning. Dengan kata lain, asesmen formatif lebih kita tekankan daripada asesmen sumatif. Berikut kita kepada bentuk asesmen. Yang kedua kepada bentuk asesmen. Bentuk asesmen formatif dan sumatif dapat kita perhatikan di sini ada asesmen yang tidak tertulis. Adapun contoh-contoh asesmen yang tidak tertulis itu adalah misalnya diskusi kelas, tugas produk, kemudian drama, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan bentuk asesmen yang tertulis diantaranya di situ refleksi, di mana melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran. Kemudian esai, mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Berikutnya, mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Selain itu, contoh dalam bentuk tulis yang lain adalah jurnal, di mana dalam jurnal melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal, sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif dan menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Selain itu, ada juga yang berbentuk poster. Dengan poster, siswa didorong untuk memiliki kemampuan mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Tes tertulis yang lain misalnya itu adalah kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik, masih banyak lagi jenis tes tertulis. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu umpan balikan. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang dibutuhkan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, umpan balik memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa yang akan datang. Sedangkan bagi siswa,
bisa membantu siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mereka dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, memberikan umpan balik kepada teman sesama juga memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar dari satu sama yang lain. Di sini ada 10 pemberian umpan balik yang bisa kita baca nanti bersama. Kemudian, umpan balik. Bagaimana membuat umpan balik yang efektif? Yaitu ada feed up atau mengklarifikasi tujuan dengan murid. Feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan yang menggunakan data dari feedback. Membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana bisa mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Untuk membuat umpan balik yang efektif, maka seorang guru bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan. Apa saja komponen yang perlu, yang penting, yang perlu ada. Dokumen apa yang bisa dipakai bagi guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Seberapa sering umpan balik harus diberikan? Apakah per minggu, per bulan, atau yang sebaiknya setiap selesai proses pembelajaran? Seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif apabila diberikan secara tertulis? Bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal? Sedangkan umpan balik teman atau peer feedback, pertanyaan panduan untuk murid, apa saja komponen penting yang perlu ada? Apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu? Apa hal yang bisa diperbaiki, dikembangkan lagi oleh temanmu? Apakah yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari? Informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan diri temanmu? Ini semua dapat kita lakukan terutama dengan cara penyampaian dan tutur kata yang baik dan tidak sampai menyinggung perasaan. Leader for feedback. Di sini leader for feedback. Di sini ada contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Di mana di situ ada klarifikasi. Apa yang kamu maksud dengan titik-titik tadi? Bisa tolong jelaskan bagi tentang titik-titik. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini misalnya salah satu klarifikasi yang bisa kita tanyakan kepada siswa atau teman kepada teman atau siswa itu sendiri kepada dirinya. Kemudian bagian penilaian. Pertanyaan yang diajukan, bagian ini efektif karena, ini menarik karena, ini ide yang bagus. Perhatian, saya membayangkan bagaimana jika kamu titik-titik. Apakah mungkin jika titik-titik? Saya belum paham bagaimana. Bagaimana kamu bisa? Ini pertanyaan yang sifatnya memberi perhatian untuk kepada teman yang kita beri umpan balik. Ada juga umpan balik itu berbentuk saran. Pernahkah kamu berpikir tentang titik-titik? Bagaimana kalau menambahkan titik-titik? Bisakah kamu menghapus bagian titik-titik? Ini semua disampaikan dengan menggunakan bahasa yang santun. Berikut ide mengenai apresiasi. Idemu mengingatkan saya pada titik-titik. Ini kita mengapresiasi siswa atau sesama teman ketika dia setelah selesai mengemukakan pendapat atau mengemukakan presentasi ataupun yang lainnya. Kemudian saya bisa melihat pekerjaan titik-titik. Ini bisa saya gunakan juga. Saya belajar dan dari jawabanmu titik-titik.
Ini contoh-contoh kalimat-kalimat mengawali ketika kita melakukan umpan balikan, supaya bagaimana ketika kita menyampaikan umpan balikan tersebut tidak sampai menyinggung perasaan ataupun teman yang sedang kita berikan umpan balikan, sehingga tidak ada rasa keberatan dan teman kita atau siswa kita bisa menyadari kekurangan dirinya tanpa harus merasa dia disakiti. Untuk itu demikianlah penjelasan saya tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif, serta bagaimana umpan balik itu kita lakukan. Demikian, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada forum. Mana tahu ditambahkan pada saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya Idris mempertanyakan, tadi sudah Ibu jelaskan ada formatif dan ada sumatif. Jadi saya minta Ibu lebih menguatkan lagi atau memperjelas lagi apa sih beda formatif itu dengan sumatif. Apakah sumatif itu bisa beberapa kali atau macam mana? Tolong Ibu jelaskan lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Intinya kita ambil satu kunci formatif itu bisa kita katakan sehari-hari, sumatif di akhir pelajaran. Formatif bisa kita katakan asesmen learning, di mana asesmen dilakukan pembelajaran dan berlangsung. Dalam hal ini, guru bisa mempersiapkan rubrik penilaian atau siswa memperhatikannya ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian baik secara lisan, secara tertulis, dia mengetahui apa-apa yang terjadi ataupun kekurangan temannya. Jadi satu yaitu asesmen formatif bisa dilakukan di saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian asesmen formatif ini bisa kita jadikan sebagai bahan acuan kita untuk melihat di mana kelebihan, kelemahan siswa, yang kemudian menjadi feedback bagi kita untuk melakukan kesimpulan sudah sejauh mana siswa dapat menangkap atau memahami pembelajaran kita. Sudah berapa persen siswa yang memahami pembelajaran kita atau belum, untuk koreksi bagi kita ke depan, juga koreksi bagi siswa untuk pelajaran ke depan, mana-mana yang perlu perbaiki dalam saat itu juga per mata pelajaran, sehingga nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat beban yang harus dia emban. Sedangkan asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran setelah serangkaian asesmen formatif dilakukan. Setelah serangkaian asesmen formatif dilakukan, kemudian diadakan asesmen sumatif, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan mengenai nilai hasil akhir pembelajaran peserta didik kita tersebut. Demikian Pak Idris. Terima kasih. Berikut, masih ada lagi. Ibu Sriwati. Terima kasih Bu Saini yang telah memaparkan dengan detail tentang asesmen. Satu pertanyaan saya, singkat saja. Pada akhir pengisian rapot, nilai mana yang kita masukkan ke dalam rapot? Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Sriwati.
ketika nanti di penilaian akhir, waktu kita memberikan laporan hasil belajar dalam bentuk rapor kepada orang tua, nilai mana yang didapatkan. Baik Ibu, jika terjadi penilaian, setiap hari pun ada nilai kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Maka di dalam asesmen tersebut sudah terkandung butir-butir tagihan yang kita minta, sudah harus ada komponen-komponen yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh sebab itu, yang kita tuliskan di laporan hasil belajar siswa tentu ketiga aspek tersebut. Begitupun disesuaikan juga dengan mata pelajarannya, baik segi pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Ketiga-tiganya tersebut kita tuangkan dan kita deskripsikan di dalam laporan hasil belajar, baik semester maupun waktu kenaikan kelas. Demikian Ibu Triwati. Terima kasih. Terima kasih Bu Saini. Baik, Ibu sekalian, waktu jualah yang harus memisahkan kita, karena waktu saya yang diberikan sudah berakhir. Maka dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Idris, Pak Suratman, Ibu Triwati, sebagai kelompok 3 yang telah memberikan kepada saya mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita imbaskan kepada guru-guru kita nantinya di sekolah. Dalam hal ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.